Ini kisahku, mana kisahmu? Hai semuanya, gua Julian. Dan di episode kali ini gua pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman gua di salah satu komunitas motor, khususnya di wilayah Tangerang, Banten. Dan inilah dia, Jaya Takol dan Aming. Oke. Mas Jai, sehat Mas Jai? Alhamdulillah sehat mas. Aming? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, malam ini, malam, pagi, siang, sore, nggak tahu lah ini tayangnya kapan. Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara ngobrol-ngobrol di kisah Julian de Barros. Di video kali ini sih gue pengen ngobrol-ngobrol aja, Mas Jai, Pak Aming, tentang perjalanan perkenalan kita dari awal kita mulai kenal di mana gitu. Sebelumnya buat Mas Jai dulu, pertama kali kenal sama gua itu gimana Mas? Gimana ya? Lupa saking lamanya. Kira-kira di tahun 2000 berapa ya? Flashback. Oh ya, awal mula itu dari 2016. Coba-coba iseng sih, cari yang namanya ini gabut, nyari sensasi baru. Kebetulan saya hobi main, jadi cobalah ngikut-ngikut klub motor. Dari itu ya kenal lah sama Mas Julian dan teman-teman yang lain. 2016 ya, Mas Jai ya? Tepatnya. Oh ya, disclaimer dulu, motornya ini spesifikasinya brand mereknya Kawasaki. Kalau yang gua inget sih, pertama kali ketemu di Mas Jai itu di perumahan Legok Permai, di daerah Legok. Waktu itu masih boncengan tuh. Masih bawa boncengan yang sekarang nggak bisa dibonceng lagi Mas ya. Bonceng orang. 2016 ya, 2016 sampai saat ini ya alhamdulillah udah sekitar hampir 7 tahun lah, 7 tahun. Asli dari mana Mas Jai? Saya asli dari Solo. Dari Solo. Tepatnya di Sukoharjo, salah satu kota kecil yang sangat indah sih. Sukoharjo, Solo. 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 Berarti ini orangnya Pak Presiden. Orang dalam. Oke, kalau Maming pertama kali kenal gua di mana, Ming? Pertama kali kenal sama ikutin, lupa juga. Pertama kali kenal sih sama sih di komunitas kita ya, sama karena kebetulan kita ikut klub Kawasaki gitu. Kita ketemunya sama tahun 2016 sama, cuman mungkin beda bulan aja sama Mas Jaya ya. Kalau saya sih di akhir-akhir Desemberan, Septemberan 2016. Ya, 2016 juga ya? 2016 juga. Kenal ya, kita touring ya di Jogja, touring, anak motor kan sering touring. Touring Jogja. Ya itu pertama kali saya waktu ikut touring. Rasanya ya banyak lah, cemas, takut, senang, capek. Gak, pertanyaannya touring ke Jogja itu pertama kali touring lumayan jauh berarti ya untuk Aming ya? Bukan lumayan, emang biasanya cuman keluar rumah ke warung balik, ini keluar kota, aduh gitu. Yeah. Antar provinsi ya. Antar provinsi. Tapi di situ ada guanya nggak Ming waktu itu, Ming? Ada. Ada ya? Ada. 2016 JPN JPN. Ya. Anniversary. Anniversary berapa ya? Enggak, bukan. Acara. Bukan Jogja, bukan? Acara Jogja. Iya, Jogja. Cuma Mas Julian waktu itu enggak ada. Emang nggak ada? Oh. Enggak ada. Mas Julian enggak ikut. Kayaknya ada. Itu tuh waktu JPN. Oh iya. Yang touring 30 jam dari sini ke Solo. Oh iya. 30 jam. Oh iya benar, gua nggak ikut. Banyak Nggak ikut. Waktu itu. Karena Jogja ya salah satu destinasi favorit lah ya kalau untuk touring ya. Ya. Mau lewat utara hayu, lewat selatan lebih hayu gitu. Kota istimewa. Jogja. Istimewa aja buat saya ya. Wow. Wow. Kalau gua sih ngehnya ke Aming itu Jamnas Lampung kayaknya ya. Jamnas Lampung tuh ngehnya ada sosok Aming gitu. Lampung udah punya nomor induk belum? Belum ada di Lampung. Belum ada. Jamnas anniversary yang Oh, anniversary? ke-16.
15 tahun. Oh, anniversary ya waktu Ya. itu ya, bukan Jamnas ya, anniversary ya. Yang bawa yang pirang-pirang, Mas Jai. Iya. Dulu kan masih bujang kan. Iya, masih Sekarang kan bujang. bujang. Oh, bujang. Jangan sampai nonton ini. Buat istrinya ya, masih bujang katanya. Oke, kalau buat Mas Jai, ya maksudnya dilegok lah ya, dilegok. Kita satu basis yang sama. Jadi buat teman-teman yang gak ngerti, gak paham, ya nikmatin aja lah ya. Kalau yang tahu pasti tahu. Kalau kita ngomong kita dari basis legok, pasti tahu. Gampang tinggal aja Iya. di Di komentar ya. Iya, biar seru. Karena kita di satu klub yang sama dan satu basis yang sama. Sekarang juga menjabat sebagai gubernur ya Mas ya. Iya. Gubernur sumber hidup. Gubernur sumber hidup yang belum bisa menghasilkan keturunan atau penerus. Gagal, baik gagal. Masya Allah. Mungkin kesan pertama karena Mas Jai perantau ya, maksudnya asli dari Solo, Sukoharjo, dan alhamdulillah saya juga pernah ke rumahnya Mas Jai. Shock kultur apa Mas yang ditemuin di Tangerang gitu, khususnya di kisaran kecamatan apa ya, Cikupa maksudnya apa ya kecamatannya? Kecamatan Cikupa ya, ya Cikupa dan sekitarnya lah, untuk Tangerang Raya lah pada umumnya lah. Shock kultur apa tuh yang didapat? Cuaca kah, makanan kah, atau lingkungan kah, Atau wanita kah gitu? Kalau untuk menjurus ke situ sih gimana ya Mas? Menurut saya pribadi sih belum ada. Nggak ada shock kultur gitu, nggak ada yang bikin Nggak ada kaget yang banget gitu bikin- kalau di Tangerang mah begini ya orang-orangnya ya gitu. Nggak, ya benar. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Tangerang. belum menemukan seseorang spesial. Terus ya, oh ke situ arahnya loh Iya ya. sih, biasanya kalau Bukan, ada maksudnya kalau dalam lingkup Pergaulan, pergaulan, kalau pergaulan sih ada ya, salah satunya Iya. kan dalam klub motor. Yang dipromotori Kawasaki itu tahulah daerah-daerah mana yang belum pernah saya kunjungi, jadi saya tahu daerah situ. Pernah touring sono sananya. Enggak, maksudnya di Tangerang nih, di Tangerang gitu yang bikin Mas Jai kaget gitu. Dari cuaca, dari lingkungan gitu. Ada nggak? Karena kita mau gimana pun ya, walaupun Tangerang mayoritas ya maksudnya ininya Sunda gitu ya, Sunda Tangerang gitu kan. Dengan Mas Jai yang dari Solo kan notabene Jawanya bahasanya halus lah gitu kan. Ada yang bikin kaget nggak? Apa sama aja gitu? Karena kita memang salah satu Pulau Jawa sih. Kalau iya sih, kalau saya pribadi sama aja. Sama aja ya. Lingkup kita itu nggak jauh beda Mas. Nggak jauh Iya. Kalau Amin kan dari ini, dari daerah timur ya Amin ya? Iya. Papua sana. Sananding, Papua Nugini. Luar negeri ya. Amin asli lah ya, Pasar Kemis ya. Asli Pasar Kemis. Kampungnya apa Min? Kampung Carangpulang. Oh, Carangpulang. Tapi di daerah juga ada Carangpulang ya. Ada Carangpulang juga di sini. Berarti jarang balik ya? Jarang balik kan jadi orang Cikupas. Iya, tergabung di salah satu komunitas motor yang berbasisnya itu Kawasaki. Udah 7 tahunan lah kesini ya, alhamdulillah bisa berteman. Buat Mas J ini apa sih yang bisa membuat suka dengan motor yang bermerek Kawasaki gitu? Alasannya apa gitu? Kenapa bisa sukanya Kawasaki gitu? Tidak ke yang lain gitu. Pilihan utamanya kan Kawasaki. Walaupun tidak dipungkiri ya, ke motor-motor yang lain juga suka, tapi yang spesial kenapa Kawasaki? Nah, dari situnya kalau saya pribadi sih Kawasaki itu menjadi salah satu apa ya? Gimana ngomongnya caranya? Laki banget lah kalau naik Kawasaki itu. Oh, kalau menurut Aming naik Kawasaki itu laki banget gitu. Laki banget. Yang lain gak laki. Ya, Biar dibully nih sama. Ya enggak sih. Enggak ya, bercanda. Lebih ke punya kebanggaan tersendiri lah. Kalau saya pribadi sih emang dulu waktu zamannya tahun berapa ya? 90-an mungkin ya. Saya kecil-kecilnya kan 90-an. Iya. Sekarang berapa Mas? Ya lihat aja rambutnya kalau topinya dibuka. Itu udah bleaching semua. Bleaching ini. Jadi ada satu brand gitu. Heeh.
paling digandrungi pada saat itu. Saya nggak jatuh hati, jatuh hatinya pernah nonton TV iklan sekali kalinya itu motor Kawasaki. Itu waktu itu RR Kawasaki. Iya, Ninja RR ya. Yang hitam. Iya, Yang masih Mas build up punya. Thailand ya. Iya. Yang sekarang harganya tuh udah digoreng-goreng tuh Iya. tambah gila ya. Punya saya itu pengen banget itu. Setelah beberapa tahun silam, pokoknya di saat itu saya bilang gua nanti itu punya gitu. Cuma nggak tahu kapan. Padahal masih segini gitu ya. Iya. Udah jatuh hati, udah pandangan pertama udah jatuh cinta lah. Udah Selang skripsi. seiring berjalannya waktu 2012 baru punya gitu. Jadi perkataan itu adalah doa. Oh, amin, amin. Berarti pertama kali punya Kawasaki Ninja RR 2012. 2012. Udah new model ya? Iya. Iya udah RR new kan, Udah. new model kan? Hitam sih warnanya. Ya, hitam merah. Hitam polos. belum new. 2012? Akhir bukan, dia pertama kali punya. Saya tuh punya Bukan pertama kali keluarnya. Bukan ya. Iya, oh pertama kali punya tuh 2012, cuman unitnya unit yang lama dulu. 2010. Oh, 2010. Malum lah. Kita Masih mau old apa? model, masih RR Old, old, cuman old. udah CKD ya. Iya. Udah bukan build up lagi ya, bukan Thailand punya. Nah, tadi Mas Jay kan belum jawab nih, kenapa bisa suka kepada Kawasaki padahal ini cuman sebuah motor gitu. Cuman mendeskripsikan rasa suka tuh sesulit apa Mas Jay? Enggak, susah untuk Gini, diungkapkan Ben. gitu. Kalau saya pribadi ya, yang namanya suka cinta itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wow, gitu. Tapi tunggangi. Motor ya, motor. Itu ditunggangi aja ini Ami, waduh. Jadi saya itu emang dari SMA, SMA itu emang pengen punya motor Kawasaki. Kawasaki. Cuman waktu itu minta sama orang tua nggak dikasih, ya gimana caranya nanti kerja bisa punya Kawasaki. Wow, mantap. Soalnya dalam Kawasaki itu bagi saya pribadi sih, kalau pengetahuan tentang mesin waktu itu emang nggak ada. Karena daya tarik dan effortnya ke cewek sih. Tetap ya. Nggak sampai situ deh. Jadi sebenarnya kayak Kawasaki itu jadi hal tersendiri bagi saya sih. Iya, Soalnya iya. zaman 2010, 2011, 2009, 2010 itu jarang yang punya, dan itu hal yang membanggakan kalau punya. Berarti ini Kawasaki 2000 gitu. pertama punya itu tahun berapa Mas Gub? 2010, 2010. Unitnya tahun 2011. 2011. Old juga. Oh juga. Itu masih tinggal di Sukoharjo. Udah di sini. Oh, udah di sini. Udah kerja. Udah di Tangerang. Udah kerja di daerah Tiga Raksa ya. Daerah Curug waktu itu. Oh, daerah Curug dulu. Daerah Curug. Di daerah Curug dulu. Setelah itu baru pindah ke daerah Tiga Raksa Tiga Raksa. di wilayah apa tuh? Millennium ya. Kawasaki ya, Kawasaki. Nah, untuk Aming dulu nih. Untuk Aming tadi kenal 2016 gitu. Berarti sama Mas Jaya Takel boleh dikatakan satu letting ya di komunitas ya. Ya, Satu letting, satu angkatan, satu penderitaan itu. Kalau boleh tahu apa alasan Aming? Nomor induknya berapa? Sorry. Oh, 313 berarti 313. sesuai logo Kawasaki. 313. Kalau boleh tahu dan harus dikasih tahu apa yang mendasari seorang Aming untuk mengambil nomor induk yang notabene di komunitas kami ini lumayan sulit untuk mendapatkan nomor induk ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, apa yang mendasari Aming mau gabung ke komunitas motor ninja ini? Untuk saya gabung awalnya kisahnya mungkin Enggak, yang mau kenapa ada perasaan gua mau nih gabung gitu. Iya, itu justru sedih kalau diceritain. Ceritain ya. Jangan cerita nanti kalau sedih. 3 hari nih. Jadi, Singkatnya lah, singkatnya. Singkatnya itu saya sebelum ikut gabung klub ini, saya itu sering ngumpul sesama bujang lah waktu itu ya. Seiring berjalannya waktu, kita punya pasangan. Mereka kawan-kawan saya itu yang satu kerjaan punya pasangan, akhirnya mereka menikah, tinggal saya sendiri gitu loh. Saya ini nggak punya teman akhirnya.
saya mau nyari teman di mana, cuman kan waktu itu ya karena ruang lingkupnya rumah tempat kerja gitu aja kan. Bisa dibilang nggak kurang gaul lah saya itu, karena pulang malam terus kan. Bang Toy bisa bilang kadang pulang juga jarang pulang jadinya. Pada akhirnya saya memutuskan apa ya, saya itu mau cari teman, cuman untuk mengawalinya itu seperti apa, canggung kan. Akhirnya saya punya unit nih, punya motor ninja nih, punya gitu. motor ninja, Keren aing ya gitu. enggak sih, enggak keren. Tapi banyak yang bilang gitu lah. Akhirnya searching media sosial, kita di googling gitu, akhirnya ada kelihatan di situ, cerat ada nomor senior waktu itu masih BBM sih, bisa BBM. Oh berarti dari website? Iya. Dari website? Enggak dari website, dari Facebook sih waktu itu. Oh di Facebook. Cebok. Cebok, kita baca obrolannya, di situ kita pin BBM senior teman saya juga, sebutin jangan nama orang, bukan sih, nama senior mawar aja. Ya intinya tahu dari sosial media, pengen join gitu kan, dan akhirnya join, kecebur, gabung, ya nikmatin keseruannya, suka dukanya, senangnya, susahnya. Pokoknya banyak pengalamannya yang sebelumnya yang belum didapatkan gitu di situ. Jadi min plusnya juga ada, cuman dari situ kita bisa memilahkan, kita udah dewasa, kita ambil yang positifnya aja gitu. Oke. Jadi sampai saat ini seorang Aming dengan bernomor induk 313 berawal dari sosial media hingga saat ini masih menjabat sebagai sekretaris jenderal. Oh keren banget sih. Dia sekjen kan kepanjangan sekretaris jenderal dong. Ya, bukan sekretaris seksi kan? Nggak ngerti juga ya kenapa ditunjuk seperti itu. Cuma ya tapi pada intinya tetap menjadi pengurus gitu, yang tadinya newbie, anak baru gitu kan di 2016, di tahun 2023 ini masih menjabat sebagai sekretaris jenderal di salah satu komunitas itu. Gajinya lumayan. Oh iya. Kalau Mas Gub tadi di awal udah disinggung sedikit tuh, Mas Jai pengen nyari, ya pastilah namanya orang rantau gitu kan, pengen nyari pergaulan lagi gitu kan, hingga masuk ke klub motor tersebut gitu kan, dan bisa kenal ke saya juga gitu. Pertanyaannya mungkin mau sampai kapan Mas Jai? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat, luar biasa, sampai akhir hayat. Karena kita dalam lingkup tujuan saya sih ya emang yang utama cari persaudaraan, main kedua. Iya. Saya hobi main. Jadi dari main saya bisa tahu daerah-daerah mana. Terus Indonesia itu kan luas kan ya bro, dari Sabang sampai Merauke. Itu belum pernah saya kunjungi. Jadi mungkin dalam yang namanya hobi kan ya, bermotor. Iya. Hal yang paling ini membanggakan buat saya itu menikmati keindahan dan ciptaan Tuhan. Itu sih. Luar biasa ya. Kata-katanya begitu puitis ya. Oh, untuk nomor induk sendiri Mas Jaya Takol. Siap. Nomor induknya berapa? Nomor induk saya 321. 321 dan 313. Satu lettingan. Apa kalau ke lettingan kesini kan mesti angkatan kesini tuh udah pada punya sebutan angkatan tuh. Kalau untuk angkatan keberapa sih? Lupa gua. 16. Angkatan ke-16. Angkatan ke-16 sebutannya apa? Hunter. Kalau di bahasa Indonesiain apa ya? Pemburu ya. Oh, pemburu ya. Bener pemburu ya, bener ya. Iya. Hunter angkatan 16, 313 dan 321. Dilantiknya kalau nggak salah itu, kalau saya nggak salah itu di daerah Cisoka ya. Oh ya, Daerah Cisoka. Tempat rekreasi apa ya itu ya? Iya, tempat rekreasi. Iya, tempat Cicido ya. Cicido Ada Cisoka. promosi. Iya, Cicido nih endorse. Ya kalau ketika angkatan ke-16 ya gue nggak bisa nemenin lama ya waktu itu, yang nggak bisa datang lama, nggak bisa nyaksin lama. Tapi hal-hal paling menyebalkan ketika masa itu tuh apa gitu? Mulai dari Mas Jai dulu. Ada yang menyebalkan nggak ketika waktu itu? Entah dari senior kah, entah dari apa kah?
Hal yang paling menyebalkan. Iya, menyebalkan dulu kita bahas ya. Jujur secara pribadi sih saya sih nggak ada yang menyebalkan mas. Jadi hal baru, orang baru itu bagi saya menyenangkan. Soalnya bikin saya penasaran. Saya itu orangnya penasaran dan suka tantangan. Iya. Jadi yang nggak saya tahu Hmm. jadi tahu itu bukan hal yang menyebalkan bagi saya. Karena saya jadi tahu. Kecuali saya udah tahu dia dan dia pura-pura nggak tahu sama saya, itu baru menyebalkan. Semacam itu buat saya sih menyenangkan semua. Menyenangkan semua ya. Jadi pelantikan itu nggak sekejam itu kawan. Makanya untuk anak-anak baru yang pengen ngambil SIL, kalau kalian nggak ngambil SIL, ya lemah aja udah ya. Kalau untuk 313 sendiri, ada nggak hal yang menyebalkan ketika zaman itu, ketika masa itulah, ketika masih anak baru gitu? Ya namanya di satu komunitas kan, mau ini komunitas apa aja pasti ada yang namanya ya seperti itulah gitu. Kita nggak usah bilang bullying lah. Sebenarnya sih kalau buat saya menyebalkan itu bukan di saat baru sih. Menyebalkan itu di saat kita sudah lama. Sudah lama malah ya. Iya. Apa yang kita sudah lama dan itu menyebalkan gitu? Ya ketika sudah lama kita kan udah tahu karakter kawan-kawan kita masing-masing. Dari yang tidak kita sukai, kita menyukai gitu. Kadang yang seperti tadi Mas Jai bilang, iya. Dia tidak tahu kita, dia tidak apa-apa. Cuman kalau udah tahu, belaga tidak tahu, ya itu yang menyebalkan. Mungkin banyak lah, cuman untuk hal-hal mungkin saya juga basicnya juga bukan anak motor dan bukan ke otomotif itu, cuman sekedar suka sama brand Ninja, Kawasaki gitu kan. Akhirnya ikut, banyak teman baru. Saat di pelantikan pun saya bawa seru sih. Iya. Bawa seru, emang ya sangat mengasihkan. Karena kalau dipakai atau dibawa beban itu malah tidak mengasihkan. Siap. Oke, dan buat teman-teman juga sekedar info, 313 ini atau Bro Aming ini punya juga brand kaos gitu. Apa nih kaosnya? Street Line. Yang ada S-nya. Ada S-nya. Bukan yang ada badaknya ya. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi bingung mau kemana, ngedesain kaos atau apapun itu, hoodie, jaket, topi gitu, bisa hubungin kami ya. Bisa komen di bawah gitu. Jangan lupa Ming, 10% komisi. Jiwa calonnya ada loh gua. Oke, untuk Mas Jai, masih banyak sebenarnya yang pengen gua tanyain atau masih banyak yang pengen gua sharing ke teman-teman semuanya, terutama ke junior-junior yang masih ada di lingkungan Mas Jaya Takol dan Kang Aming gitu. Cuman mungkin nanti di next video ya, di next video kita bisa bicara lebih deep lagi, lebih dalam lagi perihal komunitas yang sedang kita jalan ini. Dan kebetulan gue lagi vakum memang beberapa tahun ke belakang ini, vakum dulu. Udah lebih dari 10 tahun, yaitu dan tadi sudah mulai, semangatnya udah mulai kendor. Tapi suatu hari nanti pasti akan comeback kok, akan balik gitu kan. Kangen juga yang namanya touring gitu. Kalau sama Mas Jai, ya secara singkatnya pernah touring ke Sukoharjo. Itu real ya Mas Jai ya, masuk kita berdua gitu ya. Dan cuman sebelum Semarang motor gue udah trouble, jadi itu yang menyebalkan. Tapi disitulah seninya kalau touring. Sebelum itu juga pertama kali touring itu Mas Jai itu kalau nggak salah bareng saya itu yang motornya trouble ya, waktu ke Ganik kalau nggak salah, Ciamis. Garut apa Ciamis itu? Ciamis. Yang motor sampean ini oli sampingnya nggak turun. Ganik itu, acara Ganik Mas Jai. GNC. Enggak, yang motornya trouble. Iya. Emang GNC itu? Bukan. Emang Ganik? Ganik ya? Ya pokoknya di daerah Jawa Barat lah ya gitu ya. Jawa Barat. Iya. Iya. Mereka aja yang ngerti. Oke, nonton aja di sana. Ya di Jawa Jawa Barat gitu kan, di Bandung itu udah ngecek oli sampingnya itu motor RR-nya itu nggak turun gitu kan. Nggak lama dari itu langsung jebol. Dan nyetepnya juga lumayan lama ya. Lumayan. Nyetut motornya itu lumayan lama, lumayan jauh lah gitu. Tapi disitulah
persaudaraannya, khususnya di basis Legok lah gitu. Kita nggak ninggalin saudara kita gitu yang kesusahan jalan beres nyampe ke Ciamis langsung kirim paket karena udah nggak bisa dikendarain. Tapi ada hikmahnya kan. Habis itu ada yang pulang naik bus kan. Jadi punya joki cadangan nih. Ada aja gitu hikmahnya gitu. Kalau sama Aming sendiri yang gua inget sih yaitu pas ke Lampung sih. Karena itu memorable banget bagi gua gitu kan. Wih, bos siapa nih gitu kan. Ya tapi itu kan masa lalu lah ya, masa lalu. Enggak sih itu bukan. Ojek online. Banyak masih yang mau di-share ya, mau di-share juga sama Aming, sama Mas Jaya Takol. Tapi waktu yang tidak memungkinkan nanti kita biar penasaran juga kan. Apalagi yang akan kita bahas ke depan masih banyak lah perjalanan-perjalanan khususnya yang pengen kita ceritain. Kita belum mau nyebut kita di komunitas apa, tapi yang ngerti pasti tahu kita masuknya di klub motor apa gitu kan. Dan bagi yang ngerasa satu klub sama kita, bantu subscribe-nya di bawah. Jangan lupa apa Bing? Komen, Please. like, share, Komen, subscribe, order. Promosi dia mah, promosi. Ya pasti nanti juga kita bahas lebih detail lagi tentang perjalanan sama Aming, sama Jaya Takol. Thank you berat waktunya udah mampir. Ya inilah suatu perjalanan teman-teman. Dan ini adalah kisahku, mana kisahmu? Sampai jumpa lagi di KJDB, kisah Julian de Barros. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kisahku, mana kisahmu?